Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Mahendra. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum, dengan nomor NIM 0502042405. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai lah untuk membahas tentang salah satu kebijakan yang pernah bikin Indonesia itu heboh, Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang sering disebut juga itu Omnibus Law. Nah, waktu undang-undang ini tercipta itu pemberitaannya itu heboh banget. Dari sisi pemerintahan, aturan ini itu dianggap sebagai cara buat ningkatin investasi, menambah lapangan kerja, dan merampingkan birokrasi biar ekonomi Indonesia itu bisa semakin ngebut tanpa ada hambatan. Tapi di sisi lain itu muncul gelombang penolakan dari kelompok buruh, mahasiswa, sampai aktivis lingkungan yang merasa kalau aturan ini itu malah membuka ruang kerentanan baru buat mereka. Kekhawatiran itu muncul bukan tanpa alasan. Banyak buruh menilai ada pasal-pasal yang berpotensi mengurangi hak dasar mereka seperti perubahan struktur, pesangon, fleksibilitas jam kerja, hingga peluasan outsourcing yang bisa terjadi hampir di semua sektor aktivis. Lingkungan juga melihat adanya resiko bahwa kemudahan perizinan bisa membuat pengawasan terhadap alam jadi semakin longgar dan akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Sementara itu, masyarakat umum mempertanyakan proses penyusunannya yang dianggap terburu-buru, penuh revisi, dan minim pelibatan publik maksudnya. Daripada melihat isu-isu ini dari sudut pandang saja, menarik banget kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dianalisis dari dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif hukum negara dan perspektif etika Islam. Khususnya dua hadis yang sering booming atau dijadikan dasar ketika membuat keadilan sosial dan kebijakan publik. Pendekatan ganda ini membuat pembahasan jadi komprehensif, lebih dalam, dan nggak sekadar terpaku pada kepentingan politik atau ekonomi semata. Dalam ajaran Islam ada dua hadis yang terkenal banget, yaitu la doror wala diror, yang kurang lebih berarti nggak boleh menimbulkan kerugian dan nggak boleh membuat orang lain ketiban mudorot. Hadis ini sering jadikan landasan besar dalam menentukan apakah suatu keputusan itu adil atau malah merugikan pihak lain. Ketika hadis ini ditempel ke Undang-Undang Cipta Kerja, maka pernyataan yang jadi sederhana. Apakah kebijakan ini mengurangi resiko kerugian masyarakat atau justru membuka ruang kerugian baru bagi pihak yang posisinya itu sudah lemah sejak awal? Nah, kalau aturan tentang pesangon dipotong, apakah pekerja makin terlindungi atau malah bikin semakin terancam? Kalau kontrak dibuat makin fleksibel, apa itu menciptakan kesempatan atau malah bikin ketidakpastian makin tinggi? Kalau outsourcing diperluas hampir tanpa batas, apakah pekerja tetap punya kepastian karir atau justru makin jauh dari rasa aman? Dalam logika hadis ini, kebijakan publik ini dinilai dari dampaknya, bukan hanya dari niat perbuatannya. Sebuah kebijakan bisa saja tujuannya baik, tapi kalau tampaknya menekan kelompok yang rentan, maka kebijakan itu pantas dievaluasi ulang. Selain itu, ada hadis lain yang juga relevan, khairunas anfa'uhum linnas, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Dalam konteks negara, prinsip ini menjadi pesan bahwa setiap pemimpin, setiap pembuat aturan, dan setiap mengambil keputusan punya tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat luas, bukan hanya untung bagi kelompok tertentu. Jadi, ketika pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai jalan untuk membuka lapangan kerja lebih banyak, manfaat itu harus dibuktikan dengan mekanisme yang jelas, bukan cuma melalui narasi atau harapan. Kalau benar-benar mau menciptakan pekerjaan baru, harus ada sistem pengawasan ketenagaan kerjaan yang kuat supaya perusahaan tidak semena-mena membuat tenaga kontrak atau outsourcing yang tanpa batas.
Pekerja juga perlu perlindungan sosial yang memadai, karena fleksibilitas tanpa jaring pengaman bisa menimbulkan ketidakpastian baru. Perusahaan boleh diberi ruang untuk berkembang, tapi bukan berarti pekerja dibiarkan tanpa kepastian. Manfaat yang dijanjikan juga perlu diperluas ke sektor lingkungan. Bumi dan alam adalah amanah besar yang bakal dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kemudahan perizinan itu diprioritaskan, maka pengawasan lingkungan juga harus ditambah berkali lipat. Jangan sampai kejar target ekonomi sekarang malah mengorbankan, karena kerusakan lingkungan itu yang sulit dipulihkan. Nah, dari sudut pandang hukum negara, konstitusi itu Indonesia jelas memuat tanggung jawab besar negara terhadap rakyatnya. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip ini menuntut pembentukan undang-undang yang transparan, partisipatif, dan tidak tergesa-gesa. Undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus disusun dengan kualitas proses yang tinggi. Kalau revisi yang dilakukan berulang kali serta pengesahan dan minimnya ruang dialog publik itu menunjukkan ada proses yang perlu dibenahi gitu. Menggabungkan nilai konstitusi dengan nilai hadis bukan berarti mencampur adukan agama dengan urusan kenegaraan. Yang sedang dibangun di sini adalah standar etika publik yang lebih tinggi. Konstitusi memberikan landasan hukumnya, sementara hadis-hadis ini memberikan landasan moral dan kemanusiaannya. Keduanya itu bertemu dengan dalam nilai yang sama, keadilan perlindungan bagi yang lemah, tanggung jawab pemimpin, dan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keselamatan manusia. Dengan dua sudut pandang ini, terlihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih menyisakan ruang besar untuk perbaikan. Bukan berarti semua isinya itu salah, tapi kebijakan sebesar ini perlu terus disesuaikan supaya benar-benar selaras dengan kebutuhan rakyat banyak. Reformasi ekonomi penting, tapi harus tetap berpegang pada nilai kemaslahatan. Pembangunan juga melaju, tapi tanpa meninggalkan mereka yang paling rentan. Investasi boleh masuk, tapi lingkungan tetap harus dijaga. Pada akhirnya, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang menolak bahaya, membawa manfaat, melindungi masyarakat, menjaga masa depan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Nilai-nilai seperti ini sudah diajarkan jauh sebelum Indonesia berdiri, baik melalui konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, maupun melalui ajaran Nabi yang penuh dengan perhatian terhadap keadilan dan kesejahteraan manusia. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.